Sehat ya, tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini di malam ke-6 bulan Jumat Tsaniyah tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, menghasilkan akidah yang benar, menghasilkan amal yang soleh, yang kita berharap semua itu bermanfaat bagi kita semua di akhirat kelak, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang akidahnya paling sempurna, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala tentang iman kepada hari akhir, yang merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Dan pembahasan tentang hari akhir sebenarnya mungkin sering kita dengar, sering kita baca atau pernah kita pelajari dulu. Namun tidak ada salahnya kita sama-sama kembali membahasnya, kembali mempelajarinya, agar kita semakin ingat tentang hal tersebut, agar iman kita kembali atau tambah bagus, agar kita semua betul-betul sadar bahwasanya kita semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlalu gandrung dengan dunia, tapi betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir yang akan kita temui nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang sudah kita pelajari, yaitu beliau Syekhul Islam rahimahullah taala kemarin kita baca, beliau menyampaikan wa minal iman bil yaumil akhir, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah al imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk bagian dari iman pada hari akhir adalah iman terhadap segala sesuatu yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja yang terjadi setelah kematian. Jadi apapun yang Rasulullah informasikan tentang kejadian-kejadian setelah kematian, ini juga termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Seaneh apapun, walaupun sulit dicerna dengan akal kita, tetap kita imani. Itulah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang penting terbukti sah dari Allah atau Rasulnya, maka kita siap mengimaninya walaupun seaneh apapun.
Beliau menyampaikan fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah karena memang iman terhadap apapun yang terjadi setelah kematian yang disebut oleh Rasulullah SAW itu bagian dari hari akhir, bagian dari iman pada hari akhir, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengimani tentang adanya fitnah kubur, adab kubur maupun nikmat kubur. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani tentang fitnah kubur maupun adab kubur maupun adanya nikmat kubur. Kemudian beliau mengatakan fa'ammal fitnatu, adapun fitnah kubur, fa innan nas yuftanuna fi kuburihim. Adapun fitnah kubur yaitu pertanyaan yang disampaikan pada orang yang sudah meninggal di alam barzah mereka. Di awal-awal mereka masuk ke alam barzah mereka, maka mereka akan ditanya tentang siapa penciptanya yang dijadikan sebagai sesembahan satu-satunya, siapa apa agamanya yang dia ikuti, dan siapa nabinya yang dia jadikan sebagai teladan yang diikuti dalam kehidupan ini. Maka kata beliau, semua manusia akan diuji, akan ditanya dengan fitnah kubur ini. Yang walaupun menyampaikan semua manusia, tapi ini secara global. Tapi pada kenyataannya kemarin kita sampaikan ada beberapa orang yang tidak ditanya, tidak mengalami fitnah kubur. Di antaranya seperti para nabi, kemudian as-siddiqin, syuhada, kemudian orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan negara kaum muslimin dengan negara kufar, kemudian orang-orang yang bukan mukallaf seperti anak kecil dan orang gila. Itu kemarin yang kita pelajari. Jadi ada beberapa orang yang tidak mengalami fitnah kubur karena memang ya derajatnya sudah tinggi seperti nabi yang tidak perlu ditanya. Justru nabi itu isi pertanyaannya, siapa nabimu? Nah, maksud nabi ditanya siapa nabimu? Jawabannya apa? Jadi nggak perlu ditanya karena memang juga sudah orang yang paling mulia. Siddiqin juga tidak perlu ditanya, syuhada nggak perlu ditanya karena syuhada ini disebutkan dalam sebagian hadis ya sudah cukup kilatan pedang di peperangan itu menjadi bukti kebenaran imannya sehingga nggak perlu ditanya lagi. Maka siddiqin, orang yang lebih mulia dari syuhada, menurut sebagian ulama lebih pantas untuk tidak ditanya karena kalau syuhada tidak ditanya langsung selamat otomatis, maka siddiqin apalagi. Kemudian juga orang yang berjaga-jaga di perbatasan negara kaum muslimin dengan negara kufar yang nyawanya mungkin ketar-ketir, seringkali rawan dibunuh oleh orang, maka ini juga termasuk orang yang tidak ditanya dalam alam barzah. Sebagaimana riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir mari kita baca adalah termasuk juga orang yang bukan mukallaf. Kalau ini bukan karena mulia kedudukannya, tapi karena memang bukan mukallaf, seperti anak kecil ataupun orang gila yang memang tidak dibebani dengan syariat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan maka semua orang kecuali yang dikecualikan akan mengalami fitnah kubur di kuburan mereka. Nah, bahasanya begitu ya. Tapi sebagaimana pernah kita sampaikan, ini bukan berarti di kuburannya, tapi di alam barzah. Cuman dikatakan di kuburannya karena biasanya orang dikubur, tapi tidak semuanya orang dikubur. Ada yang dibakar, ada yang dimakan hewan buas, naudzubillah. Intinya kematian seseorang itu dengan berbagai macam sebab, tapi mayoritasnya dikubur. Jadi menggunakan redaksi seperti itu. Walaupun kenyataannya bukan di kuburannya, tapi di alam barzah, di alam ghaib yang itu ada antara dunia dan akhirat atau antara dunia dan hari kiamat. Yang kemarin kita sampaikan ada 5 fase yang dilalui oleh orang-orang, yaitu fase tidak ada, fase janin dalam rahim ibunya, fase dunia yang kita saat ini kita lalui, lalu fase alam barzah, lalu akhirat. Nah, itulah alam barzah yang di situ ada fitnah kubur, ada adab kubur, ada nikmat kubur, bukan di kuburannya.
Karena tidak semua orang dikubur, dan memang kuburan itu bukan alam gaib. Yang alam gaib adalah alam barzahnya. Jadi maka mereka akan ditanya tentang 3 hal tadi, tentang siapa penciptanya yang dia sembah di dunia ini, apa agama yang dia jadikan sebagai jalan hidupnya, dan siapa nabinya yang dia ikuti ketika di dunia. Maka akan ditanya seperti itu di alam barzah, kecuali beberapa golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan fayuqalu lirrajuli, maka dikatakan pada orang yang meninggal di alam barzah tadi, dan yang menanyakan adalah 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Sudah sering kita dengar. Ini hadis yang sahih insyaallah taala, atau minimalnya hasan. Walaupun sebagian ulama mempertanyakannya atau menganggap ini enggak, kurang tepat, melemahkan hadis yang berbicara tentang malaikat Munkar dan Nakir, bukan fitnah kuburnya ya, tapi tentang malaikatnya. Kok namanya Munkar dan Nakir? Nah, tentang nama Munkar dan Nakir ini sebagian ulama mempermasalahkannya, karena mosok malaikat namanya Munkar dan Nakir. Kan malaikat itu enggak mungkar, malaikat itu ya baik, cuma diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kurang lebihnya seperti itu. Tapi insyaallah yang tepat tidak masalah, selama terbukti sah ya kita imani. Dan tidak masalah ada malaikat namanya Munkar ataupun Nakir. Karena Munkar di sini ataupun Nakir di sini bukan berarti malaikatnya buruk. Nah, bukan itu maksudnya. Bukan seperti ma'ruf dan munkar terkait amar ma'ruf nahi munkar. Itu kan berarti yang munkar itu buruk, jelek, maksiat. Bukan begitu. Tapi malaikat disebut dengan Munkar dan Nakir bukan karena itu, tapi karena tidak dikenal. Nah, Munkar dalam arti tidak dikenal. Ma'ruf itu diketahui, Munkar itu tidak diketahui. Nah, karena Munkar dan Nakir tadi tidak dikenal oleh orang yang ditanya. Jadi orang yang meninggal lalu masuk alam barzah, dia didatangi oleh malaikat ini dan tidak kenal siapa dia. Nah, sehingga disebut dengan Munkar dan Nakir. Dan ini mirip dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ceritakan misalnya di surat Ad-Dariyat, ketika didatangi oleh malaikat-malaikat yang mampir memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya putra beliau yang sudah lama ditunggu, belum punya putra, maka mampir memberitahukan akan adanya kabar gembira, itu akan ada putra beliau yang Allah karuniakan, yaitu Nabi Ismail maupun Ishak. Nah, mampir mau kemana? Mau ke kaumnya Nabi Lut, mau mengadab kaumnya Nabi Lut. Nah, ketika mampir tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan kaumun mungkarun. Nah, menyatakan wahai kaum yang mungkar. Kenapa mungkar? Bukan berarti kaum yang jahat, tapi karena nggak dikenal. Nah, Nabi Ibrahim ketika malaikat datang tadi belum tahu ini malaikat, jadi nggak tahu siapa dia. Maka dikatakan salamun qaumun munkarun. Monggo silahkan wahai orang yang enggak dikenal. Orang itu begitu kalau bahasa kita. Nah, jadi mengmungkar di sini bukan berarti jelek. Makanya Nabi Ibrahim enggak paham siapa mereka. Dikiranya tamu biasa, maka dikasih jamuan makan dari daging anak sapi. Enggak mau makan. Oh, siapa ini? Nah, muncul rasa takut. Baru dikasih tahu, kami adalah malaikat. Mau mendatangi kaumnya Nabi Lut dan sebagainya. Lalu ada diskusi antara Nabi Ibrahim dan para malaikat. Nah, di sini malaikat-malaikat tadi disebut dengan qaumun mungkarun. Orang-orang yang mungkar. Nah, mungkar di sini artinya bukan maksudnya orang-orang yang jahat, bukan, tapi enggak dikenal. Nah, sama malaikat Munkar dan Nakir, nah, itu namanya tidak masalah, namanya Munkar ataupun Nakir. Selama terbukti dari hadis yang sah, ya sudah kita imani. Tidak ada masalah, karena Munkar Nakir sini bukan berarti malaikat yang jahat, bukan begitu, tapi malaikat yang tidak dikenal oleh orang yang ditanyai. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayaqulul mu'min, maka orang mukmin ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzah nanti akan menjawab Rabbi Allah wal Islam dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Dia mengatakan, penciptaku yang aku jadikan sebagai sesembahan satu-satunya adalah Allah. Agama Islam adalah agamaku
dan Muhammad SAW adalah nabiku. Bisa menjawab dengan benar dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana sering saya sampaikan, orang bisa jawab begini bukan karena hafal. Kalau hafal mah semua kita anak kecil juga bisa. Tapi tergantung bagaimana praktek hidupnya selama di dunia. Apakah dia betul-betul mengakui Allah sebagai sang pencipta yang hanya yang dia sembah, sehingga selama hidupnya tidak mau menyembah siapapun selain Allah atau tidak? Nah, begitu. Apakah betul-betul dia menjadikan agama Islam sebagai jalan hidupnya, sehingga siap sendiko dawuh, diperintah ngikut, dilarang manut? Apakah juga dia menjadikan Nabi kita sama sebagai Nabi yang diikuti, ataukah Nabi ngelarang malah nggak peduli, Nabi perintah tidak peduli? Nah, tergantung bagaimana sikap kita kepada Allah, Islam ataupun Rasulnya selama hidup kita di dunia. Maka jawaban ini tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Maka mumpung masih hidup, mari saling mengingatkan, sama-sama berusaha untuk betul-betul menjadi orang yang beriman, yang sejati, yang betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan agama ini sebagai jalan hidup, bukan Islam KTP, bukan sekedar bangga seorang muslim tapi tidak mengikuti ajaran Islam itu sendiri. Kemudian dia mengatakan wa amal murtab, adapun orang yang ragu-ragu, orang munafik misalnya, maka mengatakan hahin la adri, saya nggak tahu, kurang lebih begitu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu, dulu saya pernah mendengar orang-orang mengucapkannya, maka saya pun mengucapkannya, tapi sekarang lupa. Kalau bahasa kita kalau begitu, jadi apa ya? Kayaknya saya ingat tuh pernah dengar ini, tapi nggak bisa ngomong. Naudzubillah. Karena memang selama di dunia dia ngomong, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ikut sholat, ikut puasa, tapi sebenarnya hanya dohirnya, hatinya tidak mau itu semua, hatinya kufur. Sehingga karena sejatinya hatinya tidak betul-betul menganggap Allah sebagai pencipta yang dia sembah, tidak betul-betul menganggap Islam sebagai jalan hidup, tidak betul-betul menganggap Rasulullah sebagai Rasulnya, tapi cuma dohirnya saja, sedangkan hatinya wa ta'ala naudzubillah. Jadi dia seolah-olah ingat, saya pernah ngomong ini, jawaban ini saya tahu apa yang, tapi tidak bisa mengucapkannya. Naudzubillah. Maka ini tentunya sangat ngeri, sangat membuat menyesal. Ya kayak kita lagi ujian akhir semester, muncul soal, lalu tadi malam saya baca ini di halaman sekian, pojok sini, tapi tidak bisa. Ini sama saja, walaupun kayaknya ingat tapi tidak bisa mengingat-ingat. Itulah kondisi orang munafik atau yang semisalnya, seperti orang kafir dan semisalnya. Naudzubillah. Fayudrabu bimirzabatin min hadid. Maka kemudian kata beliau, orang yang seperti kondisinya kemudian dipukul dengan semacam palu dari besi. Yang kemarin kita baca penjelasan Syekh, yang kalau dipikul oleh orang di Mina sana tidak kuat memikulnya. Tadi besar. Orang di Mina itu berapa orang? Bareng-bareng mikul palunya tidak kuat. Dan itu digunakan untuk memukul orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Naudzubillah. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in ilal insan. Syaikhul Islam menyampaikan, maka orang tadi kemudian berteriak dengan teriakan yang luar biasa, yang didengar oleh siapapun atau makhluk apapun di sekitarnya kecuali manusia. Tapi yang lebih tepat adalah kecuali manusia dan jin. Sebenarnya disebutkan dalam sebagian hadis. Ya karena ada hikmahnya. Nah, kemarin kita sampaikan. Kenapa kok yang lain bisa dengar, manusia jin tidak bisa dengar? Ya karena ada hikmahnya. Di antaranya karena saling menguburkan. Nah kalau kita mendengar adabnya orang yang kita kubur, nah besok tidak ada orang yang bisa berani ngubur orang lain. Maka siapa yang ngubur? Begitu pula untuk menutupi aib si mayat tadi, akan ketahuan, wah ini dulu berdosa. Nah, biar nggak ketahuan aibnya, Allah tutupi dengan seperti itu. Begitu pula biar tidak membuat keluarganya sedih, mungkin juga bikin hidupnya nggak nyaman. Ingat terus, oh dulu anak saya ternyata begini ya, diadab ya dan seterusnya. Maka Allah tutupi sehingga tidak
didengar oleh manusia dan jin. Begitu pula ya, karena memang itu termasuk bagian dari iman kepada hal yang gaib. Kalau kita bisa dengar langsung adabnya seperti apa, atau bisa kita lihat dengan mata kita dengan cara dibongkar kuburannya, ini berubah kuburannya atau jasadnya berubah jadi begini, maka semua orang akan beriman. Karena bukan lagi tentang hal gaib, tapi bisa kita lihat dengan panca indera kita. Maka Allah tidak berkehendak seperti itu. Allah ingin menjadikan adab kubur ataupun nikmat kubur ataupun fitnah kubur itu tetap menjadi sesuatu yang gaib, sehingga menjadi ujian bagi kita semua mau iman atau tidak. Karena memang sifat utama dari orang yang bertakwa adalah iman kepada hal-hal yang gaib selama terbukti sah dalam dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Islam menyampaikan, "Tsumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adab." Kemudian setelah orang tadi mendapatkan atau mengalami fitnah kubur, jadi ditanya dengan siapa penciptamu, apa agamamu, dan siapa nabimu, kemudian menjawabnya entah lulus atau tidak. Semoga Allah menjadikan kita semua lulus dengan pertanyaan tadi. Maka setelah itu yang ada adalah nikmat kubur atau adab kubur, dan ini langsung setelah ditanya jawab langsung ada konsekuensinya. Yang lulus langsung dapat nikmat, dilapangkan kuburnya, diperlihatkan surga, dibukakan pintu ke surga, jadi tahu seperti apa kenikmatan yang akan dia alami, langsung merasakan bahagia di sana. Subhanallah. Walaupun sekali lagi kalau dibuka kuburannya ya sama saja, tidak kemudian jadi sejauh mata memandang, tidak, karena bukan kuburan tapi alam barzah. Sebaliknya orang yang tidak bisa jawab tadi, dipukul mungkin remuk atau disempitkan kuburannya sehingga remuk tulang-tulangnya, tapi tidak bisa dibuka ya sama saja, nggak berubah. Seperti itu, karena memang itu di alam barzah, di alam gaib, bukan di kuburan. Tapi disebut dengan kuburan ya karena secara umum manusia biasanya dikubur, bukan berarti adabnya di kuburan itu sendiri. Dan iman kepada nikmat kubur maupun adab kubur ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya wajib, karena terbukti dengan dalil-dalil syar'i baik Al-Qur'an maupun sunnah. Walaupun sebagian orang ada yang tidak mau beriman karena menganggap ini hanya terbukti berdasarkan hadis yang statusnya hadis ahad, perawinya sedikit saja. Tapi seandainya memang seperti itu pun wajib kita imani. Selama sah dari Rasulullah SAW wajib kita imani. Apalagi bukan hanya seperti itu. Di Al-Quran juga ada, di hadis yang sahih juga ada. Bahkan para ulama menyampaikan ini sebenarnya sampai derajat mutawatir. Hadisnya banyak, bukan cuma 1, 2, sehingga sampai derajat mutawatir. Nah, kalau ayat masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, misalnya tentang ayat misalnya tentang Fir'aun dan pengikutnya, Allah menyebutkan di surat Ghafir ayat 46, Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka itu akan ditampakkan pada mereka setiap pagi dan sore. Nauzubillah. Jadi Fir'aun dia sudah hidup di masa dulu, nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu, di masa Nabi Musa alaihissalam, dan pengikutnya itu akan mengalami ini hingga hari kiamat. Setiap hari pagi sore ditampakkan pada mereka neraka. Nauzubillah. Belum masuk sudah senantiasa ditakut-takuti melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Nauzubillah. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan nanti di hari kiamat, ketika terjadi kiamat, akan dikatakan pada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke adab yang sangat pedih. Nah, berarti tadi yang ditampakkan di mana? Di alam barzah. Karena setelah itu baru akan dikatakan di akhirat nanti, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun
dan pengikutnya ke adab yang sangat keras. Nah, berarti kapan ditampakkan neraka tadi? Pagi sore di alam barzah. Nah, seperti itu. Ini sebagiannya. Intinya banyak dalilnya. Kalau di hadis tadi yang kita baca atau yang sering kita sebutkan tentang fitnah kubur, nikmat kubur, ada satu hadis yang panjang isinya tiga-tiganya ada. Karena fitnah kubur tadi, pertanyaan tiga tadi, kata jawabnya benar langsung disebutkan ada nikmat kubur. Kalau jawabannya tidak benar langsung ada kubur. Maka itu diantara hadisnya. Begitu pula Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini, kata Rasulullah SAW, la yu'adzaban, sungguh sedang diadab. Alhamdulillah. Yaitu karena Rasulullah Nabi oleh Allah diinformasikan bahwasanya orang tadi sedang diadab di alam barzah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah diadab gara-gara perkara yang dianggap besar. Jadi mungkin oleh orang dianggap ringan saja. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu? Enggak bersuci kalau buang air. Yang kedua, adu domba. Gara-gara dua dosa ini, kata Rasulullah, dua orang tadi sedang diadab. Berarti adab kubur akan ada. Cuman kita enggak bisa mendengarnya. Hukum asalnya begitu. Kita enggak bisa melihatnya, hukum asalnya begitu. Walaupun bisa jadi kadang-kadang Allah tampakkan. Tapi hukum asalnya tidak. Hukum asalnya merupakan perkara yang gaib. Namun bisa jadi kalau Allah berkehendak kadang-kadang diperlihatkan atau diperdengarkan. Tapi hukum asalnya itu merupakan perkara yang gaib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Syekh menyampaikan sebenarnya kaum muslimin itu sudah ijma. Kaum muslimin sepakat iman tentang adab dan nikmat kubur. Buktinya apa? Buktinya mereka setiap sholat sebelum salam berdoa meminta perlindungan dari adab kubur. Nah, kalau tidak iman ngapain doa? Nah, begitu. Maka ketika mereka praktek, semua kaum muslimin selalu baca doa ini menunjukkan mereka iman tidak? Iman. Kalau tidak iman ngapain? Doa. Masa berdoa ya Allah selamatkan saya dari adab kubur, tidak mau iman. Lah buat apa doa? Makanya pernah saya sampaikan juga, sebagian orang tidak mau mengimani adab kubur. Kenapa? Karena tadi katanya hadisnya hadis ahad. Nah, menurut mereka hadis ahad itu hanya boleh untuk hukum, tidak boleh untuk akidah. Nah, tapi ini enggak benar. Karena kadang-kadang tidak bisa dipisah antara hukum dan akidah. Contohnya ini, Rasulullah SAW mengajari kita untuk mengucapkan doa, diantaranya meminta perlindungan dari adab kubur yang sering kita baca sebelum salam. Berarti ada hukum. Apa hukumnya? Disyariatkan meminta perlindungan dari 4 perkara, diantaranya adab kubur sebelum salam. Ini hukum. Isinya akidah. Ya enggak? Karena kalau kita minta perlindungan berarti kita iman, berarti itu ada adab kubur, maka kita tidak ingin kena itu, maka minta perlindungan. Tidak logis kalau kita disyariatkan membaca doa ini tapi tidak boleh mengimani isinya. Logis enggak? Enggak mungkin. Maksud kita diminta mengucapkan doa minta perlindungan dari adab kubur tapi tidak boleh iman adanya adab kubur. Lalu buat apa berdoa? Nah, tentunya tidak logis. Nah, maka ya sebenarnya kaum muslimin yang membaca itu sebenarnya mengimani adanya adab kubur. Itu dilakukan oleh kita semua dalam setiap sholat kita. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab kubur ataupun nikmat kubur, apakah itu selamanya, selama orang di alam barzah antara kematian dia sampai hari kiamat, ataukah dia tidak selamanya? Maka jawabannya tergantung orangnya. Kalau orang kafir, wallahu alam, kata Syekh Utsaimin, kalau orang kafir maka adabnya terus menerus, tidak terputus. Naudzubillah. Berarti sejak dia mati sampai hari kiamat terus setiap hari mengalaminya. Nah, kalau meninggalnya jauh sebelum hari kiamat, naudzubillah, berarti selama apa dia akan mengalami itu. Adapun orang yang muslim maka tergantung dosanya. Seperti apa dosanya, sebesar apa, sebanyak apa, maka beda-beda tergantung
dosanya. Kalau dosanya sedikit ya insya Allah tidak diadab banyak ataupun lama. Apalagi kalau Allah mengampuninya, maka orang yang meninggal sangat butuh doa ampunan. Nah, makanya kita disyaratkan untuk mensolatkan jenazah. Di antara isinya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di luar itu juga kita disyaratkan untuk selalu mendoakan orang-orang kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, dimohonkan ampun dan sebagainya. Tapi tanpa harus membuat acara-acara khusus. Kapanpun silahkan mendoakan orang yang sudah meninggal, baik orang tua kita sendiri ataupun keluarga ataupun yang lainnya, maka dibolehkan, bahkan disyariatkan, tapi tanpa harus membuat aturan-aturan tertentu ketika berdoa. Ya, doa secara umum silahkan doakan orang-orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita atau kerabat yang sudah meninggal. Dan bisa jadi gara-gara istighfar kita, Allah ampuni dosa orang tadi, naik derajatnya. Harusnya diadab jadi selamat, harusnya di surga yang bawah jadi naik ke atas gara-gara istighfarnya. Dan itu Rasulullah sebutkan di sebagian hadisnya. Ada seorang ayah atau seorang hamba yang di akhirat nanti ternyata mendapatkan derajat di surga yang melebihi amal solehnya. Sehingga dia bertanya, dari mana ada? Ya Rabb, dari mana Pak saya dapat derajat yang begitu tinggi? Ternyata dari istighfar anaknya. Karena anaknya rajin mendoakan orang tua yang sudah meninggal, Allah ampuni, Allah angkat derajatnya. Maka anak yang soleh itu Masya Allah betul-betul manfaat buat orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Di dunia menyenangkan pandangan mata, membuat hati bahagia, betul tidak? Di akhirat itu pun walaupun orang tua sudah meninggal, anaknya masih bisa mendoakan menaikkan derajatnya. Dan semoga di akhirat nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian orang tua juga sama. Orang tua yang soleh itu di dunia memberikan manfaat, mengajari anaknya yang baik, ya toh? Memberikan kebahagiaan buat anaknya, melaksanakan kewajibannya. Kalau orang tuanya meninggal duluan, qadarullah anaknya belum meninggal, itu pun dengan izin Allah orang tua yang soleh menjadi sebab Allah menjaga anaknya yang masih hidup. Silakan lihat kisah kisah Khadir dan Nabi Musa alaihissalam di surat Kahfi. Di antaranya tentang Khadir yang memperbaiki bangunan yang hampir roboh. Padahal Nabi Musa dan Khadir masuk ke kampung itu minta jamuan makan gak dikasih. Penjelasannya karena itu milik dua orang anak yatim, karena abuhuma sholihah, dulu ketika masih hidup bapaknya orang yang soleh. Maka Khadir dengan perintah Allah memperbaiki rumah tadi karena di bawahnya ada harta anak yatim tersebut yang bapaknya dulu orang soleh. Maka gara-gara bapaknya yang soleh ternyata anaknya Allah jaga. Maka orang tua yang soleh juga manfaat buat anaknya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Dan di akhirat nanti semoga Allah naikkan derajat anaknya saatnya di bawah bapaknya, lalu ketemu di surga. Karena Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi seorang mukmin yang imannya diikuti oleh anak-anaknya, maka Allah akan ikutkan mereka kepada bapaknya tadi di surga nanti. Dan Allah tidak menzalimi siapapun sedikit pun. Jadi kalau bapak dan anak sama-sama penghuni surga, satunya di atas, satunya di bawah, Allah pertemukan. Bukan yang atas turun, tapi yang bawah naik. Maka menjadi pemberi syafaat buat keluarganya sendiri. Maka mari sama-sama berusaha untuk saling ta'awun, saling menasihati dalam ketakwaan. Nah, semoga di dunia saling memberikan manfaat, di akhirat juga sama. Dan memang begitulah orang yang akan saling menguntungkan. Karena Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang yang sering cinta di dunia itu di akhirat nanti saling memusuhi, kecuali orang yang bertakwa. Nah, kecuali orang yang cintanya itu karena takwa, saling mencintai karena Allah, saling mencintai, bantu membantu dalam ketakwaan, maka di dunia teman setia, di akhirat juga jadi teman, bukan jadi musuh. Karena kalau enggak gara-gara takwa, temenan setia tapi justru bukan karena takwa,
maka di akhirat saling menghujat, saling menyalahkan, gara-gara kamu saya berbuat ini, gara-gara saya begini dan seterusnya. Yang itu jadi musuh di akhirat nanti. Na'udzubillah. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkait apakah lama atau tidak adab kuburnya, maka tergantung masing-masing orang seberapa dosanya. Maka ya semoga kita Allah mudahkan, maka diantaranya dengan kita sebisa mungkin menjauhi dosa-dosa yang Allah larang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang hidup ya jangan bosan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, apalagi orang tuanya sendiri, kerabatnya sendiri dan seterusnya. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala menyampaikan ila antakumal qiyamatul kubra. Nah, mereka orang yang di alam barzah tadi merasakan nikmat kubur ataupun adab kubur sampai terjadinya hari kiamat. Kiamat yang besar, yaitu hari kiamat yang merupakan kehancuran alam semesta. Karena kiamat ada dua, ada kiamat kubro yang besar, ada kiamat sugro yang kecil, yaitu kematian. Nah, orang yang sudah meninggal dan masuk ke alam barzah, dia akan mengalami nikmat kubur ataupun adab kubur sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat, dan enggak tahu kapan. Tergantung seberapa lama jarak antara kematian dia dan adab kubur dan hari kiamat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang Allah beri keselamatan, diberi nikmat kubur, bukan adab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah telah menyebutkan beberapa kejadian yang terjadi setelah terjadinya hari kiamat yang merupakan kehancuran alam semesta. Beliau mengatakan fatu'adul arwah ilal ajsad. Nah, setelah terjadinya hari kiamat yang kubro, yaitu hancurnya alam semesta dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil, lalu malaikat Israfil meniupkan kembali sangkakala yang kedua, maka fatu'adul arwah ilal ajsad. Maka ruh-ruh manusia itu akan dikembalikan lagi kepada jasad-jasad mereka. Dan belum menggunakan kata-kata fatu'adu, dikembalikan. Jadi dan ini sesuai dengan redaksi di ayat-ayat ya. Allah memang menggunakan kata-kata i'adah, mengulang, mengembalikan. Misalnya Allah mengatakan di surat Rum ayat 27, Allah mengatakan wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Dialah Allah yang memulai penciptaan pertama kali dulu, dari enggak ada menjadi ada. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah akan mengembalikannya. Jadi Allah menciptakan dari enggak ada menjadi ada, lalu meninggal dunia, lalu dikembalikan lagi. Jadi bahasanya dengan menggunakan kata-kata dikembalikan atau mengembalikan. Maksudnya apa? Saya menjelaskan, berarti roh tadi, roh-roh manusia termasuk roh kita nantinya akan dikembalikan ke jasad-jasad kita, itu bukan diciptakan baru, bukan enggak ada lalu celing muncul baru lagi, enggak. Tapi misalnya wallah alam, manusia sudah dikubur, meninggal dikubur, lenyap misalnya gitu ya, maka Allah akan kembalikan semua yang bercerai-berai tadi, ngumpul lagi jadi manusia lagi, sempurna, baru rohnya dikembalikan. Jadi bukan diciptakan baru, bukan Allah menciptakan celing baru, rohnya dikembalikan, bukan. Tapi dikembalikan. Jadi yang dulu pernah ada dimunculkan kembali, lalu baru rohnya datang. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cipta baru juga luar biasa, tapi kalau membayangkan sesuatu yang sudah hilang, sudah remuk, lalu datang kembali, muncul lagi jadi manusia lagi, luar biasa kan? Seandainya kita lihat itu, ada satu saja di awal perlihatkan pada kita bagaimana Allah mengembalikan sesuatu yang sudah mati, luar biasa. Ada yang pernah lihat? Kalau kita tidak pernah. Tapi Allah kisahkan di surat Al-Baqarah di juz 3 di halaman kedua tentang seorang hamba yang melewati kampung. Silakan baca di ayat yang panjang.
Allah misalkan di situ yang dikatakan walalam, ada yang berpendapat itu adalah Uzair yang mempertanyakan atau melihat kota yang sudah mati itu gimana ya Allah menghidupkannya ya gitu. Lalu Allah matikan dia selama sekitar 100 tahun, Allah hidupkan kembali seolah-olah dia hanya seperti setengah hari. Ditanya berapa lama kamu di situ? Dikirain cuma sehari atau setengah hari, padahal sudah dimatikan selama 100 tahun. Lalu dihidupkan kembali, lalu diperlihatkan bagaimana kuda yang sudah mati lalu dihidupkan kembali. Datang lagi dagingnya, datang lagi tulangnya, bentuk lagi jadi hewan lagi. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Bisa menjadikan seperti sesuatu yang sudah cerai-berai, sudah hilang, kembali lagi, jadi lagi utuh, ada ruhnya lagi, hidup lagi. Bisa. Dan di ayat yang setelahnya, silakan nanti baca, Allah menyebutkan permintaan Nabi Ibrahim. Minta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan bagaimana Engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Dikabulkan? Dikabulkan. Nabi Ibrahim pernah lihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati, bukan orang ya tapi ya. Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim mencincang, mungkin kalau dia menyembelih burung lalu dipotong-potong lalu ditaruh di bukit-bukit, dipisah-pisah, lalu panggil, maka datang lagi, ngumpul lagi, datang berupa burung itu. Subhanallah. Hakadha Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, dan itu lebih mudah daripada kita. Kalau dari nggak ada menjadi ada bisa, apalagi dari ada menjadi ada. Allah Maha Kuasa, dan kurang lebihnya begitulah bagaimana manusia dihidupkan kembali. Sudah mati, bercerai-berai, remuk, lalu Allah tiupkan sangkakala yang kedua melalui malaikat Israfil, maka masing-masing muncul kembali jadi manusia yang utuh. Kalau jasadnya sudah utuh, baru ruhnya ditiupkan, kembalikan ke masing-masing pemiliknya, sehingga masing-masing manusia hidup kembali menjadi manusia yang hidup, yang dulunya sudah pernah meninggal. Jadi bukan baru celing ada lagi baru, tapi dikembalikan yang dulu sudah pernah ada. Nah, jadi seperti itu kurang lebih maksud dari ucapan beliau fatu'adul arwah ilal ajsad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa ajma 'alaihal muslimun. Maka terjadilah kiamat, yaitu dibangkitkannya manusia dari kematiannya, yang itu sudah Allah informasikan dalam kitab yaitu Al-Qur'anul Karim, dan juga melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dan juga para dan kaum muslimin semuanya sepakat mengimani akan adanya hari kiamat. Maka hari kiamat terbukti benarnya dengan dalil Al-Quran, Sunnah maupun kesepakatan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Kalau dalam Al-Quran misalnya banyak ya, di juz amma saja sudah banyak Allah sebutkan tentang hari kiamat dengan banyak redaksi, terkait dengan Al-Qari'ah, terkait dengan surat Zalzalah, terkadang dengan surat Al-Adiyah dan yang lainnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang hari kiamat. Di antaranya juga Allah menyebutkan di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, hendaknya kalian bertakwa kepada pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah memerintahkan kita untuk takwa, Allah mengatakan inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Karena sesungguhnya goncangan, kengerian hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, pada hari saatnya kamu melihat bagaimana terjadinya hari kiamat dan setelahnya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang wanita yang menyusui akan lupa dengan anak susuannya. Sudah lupa sudah. Padahal kalau di dunia masih kondisi kita saat ini, ibu sangat sayang sama anaknya. Tapi kalau terjadi di kiamat, sudah lupa sudah. Enggak mikir sama anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua perempuan yang hamil akan keguguran.
saking ngerinya. Wa taran nasa sukara, dan kamu lihat orang-orang mabuk seperti orang mabuk gara-gara hilang akalnya. Wa ma hum bisukara, padahal mereka sebenarnya enggak mabuk, tapi sempoyongan enggak karuan. Walakinna adzaballahi syadid, tapi karena sesungguhnya azab Allah itu pedih. Saking ngerinya hari kiamat dan setelahnya, maka sepertilah kondisi manusia. Allah gambarkan di surat Al-Qari'ah seperti laron atau binatang-binatang yang berhamburan, kacau balau. Saking ngerinya hari kiamat. Allah gambarkan di surat Abasa. Gimana ayatnya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Seseorang lari dari bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, tidak peduli lagi sudah. Pada dunia mereka orang yang paling disayangi, paling diperhatikan, paling dikhawatirkan. Di akhirat semua sudah lupa. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri karena saking ngerinya dan saking dahsyatnya pertanggungjawaban yang akan mereka mintai. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka banyak ayat menginformasikan tentang hari kiamat. Maka orang yang beriman ya cukup sebenarnya. Satu saja sudah cukup, apalagi banyak Allah ingatkan berkali-kali. Dan juz amma juga berkali-kali. Maka juz amma itu ya walaupun pendek-pendek, tapi kalau kita paham itu luar biasa. Dan kalau dibaca di ayat salat-salat, banyak yang sudah hafal. Cuman hafal tapi tidak paham, itu masalahnya. Nah, maka minimalnya kalau kita paham tentang juz amma dan tafsirnya, itu luar biasa. Kalau dibaca di salat, kita bisa menghayati yang dibaca oleh imam. Ya kan? Ketika dibacakan hari kiamat bisa menghayati. Dibacakan tentang timbangan berat dan yang ringan, kita khawatir timbangan buruknya yang lebih berat dan seterusnya. Sehingga kita diingatkan tentang hari kiamat dan paham, bukan sekedar syahdu, senang dengar suara imam yang indah, tapi tidak paham apa isinya. Maka minimalnya kalau juz amma kita paham itu luar biasa. Jadi ketika dibacakan dalam sholat, walaupun ayat-ayat pendek, tapi betul-betul menjadi nasihat bagi kita semua yang sedang sholat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan secara akal kita pun akan membenarkan bahwasanya tidak mungkin tidak ada hari kiamat. Akal kita ini kalau akalnya sehat, itu akan mengakui pasti ada hari kiamat. Beda dengan yang nggak sehat ya. Kalau yang nggak sehat mikirnya apa? Masa tulang sudah remuk bisa kembali lagi? Itu akalnya nggak sehat, ya kan? Kalau sehat enggak, pasti ada hari kiamat. Masalah informasi yang aneh-aneh di hadis Al-Quran atau hadis nggak sulit, Allah Maha Kuasa, betul kan? Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Akal kita pun akan mengakui pasti ada. Kenapa demikian? Lah Allah mewajibkan kita sholat, wajib puasa, wajib ini, tidak boleh mendolimi orang. Kalau dolim gini-gini, masa ada hari kiamat? Terus apa gunanya kita diperintah dan dilarang? Ya enggak? Kenapa harus sholat lalu gak ada balasan apa-apa? Kenapa tidak boleh dolim lalu gak ada balasan apa-apa? Apa gunanya semua itu kalau tidak ada hari kiamat? Mungkinkah Allah menciptakan kita begitu saja sia-sia? Diciptakan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, dibiarkan, sudah. Tidak mungkin. Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Tidak mungkin menciptakan sesuatu begitu saja tidak ada tujuannya. Kalau begitu ya nanti enak sekali orang yang mendolimi orang lalu tidak ada apa-apa. Betul tidak? Orang bunuh orang tidak ada apa-apa. Setelah itu tidak ada hukumannya di dunia maupun akhirat. Di dunia lari dari hukuman bisa, di akhirat tidak ada belasannya. Memang tidak mungkin. Tidak mungkin Allah yang maha hakim kemudian tidak menghendaki adanya hari kiamat. Pasti ada. Akal kita mengatakan begitu. Karena Allah hakim, tidak mungkin Allah menciptakan kita sia-sia, tidak ada apa-apa. Cuma silahkan hidup lalu tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Maka pasti ada hari kiamat sebagai pembalasan atas kebaikan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Allah mengatakan di surat Al-Mu'minun ayat 115-116, Allah mengatakan afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira
bahwasanya kami, kata Allah, menciptakan kalian begitu saja, tidak ada apa-apa, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, lalu kalian tidak dikembalikan pada kami. Allah mempertanyakan, mengingkari orang yang menyangka Allah menciptakan kita tidak ada apa-apanya, gitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada balasannya. Allah ingkari itu. Fata'alallahul malikul haqq, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah, sang raja yang sebenarnya. Tidak mungkin Allah seperti itu. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia lalu sudah terserah ngapapun, tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah biarkan ada orang mendolimi orang lain, memukul orang, mencaci maki, apalagi membunuh, lalu tidak ada apa-apa? Tidak mungkin. Allah hakim, Allah maha bijaksana, tidak mungkin melakukan seperti itu. Maka kita mengakui pasti ada hari kiamat sebagai pengadilan yang adil, yang akan memberikan keadilan pada siapapun, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat dosa. Sudah waktunya kemana? Ampun. Baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tambah sedikit, kalau tadi yang peristiwa pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah setelah hari kiamat adalah ruh-ruh kita semua akan dikembalikan ke jasad-jasad kita semua. Kemudian beliau menyebutkan kejadian yang kedua, fayakumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan auratan burla. Maka setelah ruhnya dikembalikan pada jasad-jasad manusia, maka kata beliau, kemudian manusia semuanya akan bangkit dari kuburnya. Inilah hari kiamat, bangkit dari kuburnya. Li rabbil alamin, untuk menghadap pencipta alam semesta. Hufatan auratan burla, dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan juga belum dikhitan. Jadi betul-betul seperti masih baru lahir, tapi nggak kecil ya, sudah gede. Tapi begitu, tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, dan tidak khitan. Masih seperti orang yang baru lahir, cuman dia sudah gede. Nah begitu. 6. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar informasi dari Rasulullah SAW, beliau bertanya, Arijal wa nisa yanzuru ba'dhum ila ba'dhin? Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan saling melihat ketika itu? Masuk kan kalau badan kita, laki-laki perempuan sama-sama nggak berpakaian, bareng-bareng berdiri, gimana ini? Kan gitu kalau bahasa kita. Maka Rasulullah menyampaikan, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Urusannya jauh lebih penting dari sekedar untuk bisa lihat temannya nggak pakai pakaian, nggak sempat lihat itu. Kalau sekarang malah bikin heboh, kalau nanti nggak sempat lihat. Pada sampingnya mungkin nggak pakai pakaian, nggak peduli sudah. Nah tadi yauma yafirul mar'u min akhi. Masing-masing sudah punya urusan yang penting, sudah khawatir bagaimana kondisinya, tidak mikir itu lagi. Tidak usah jauh-jauh, coba bayangkan tiba-tiba ada tsunami atau tiba-tiba ada gempa dahsyat, naudzubillah. Masih mikir tetangga yang nggak sempat pakai baju keluar dari kamar mandi? Tidak sempat sudah, ya kan? Dan kadang-kadang kejadian lagi di kamar mandi, tiba-tiba gempa dahsyat, ya udah keluar lupa pakai baju. Sempat lihat, nggak sempat. Nanti kalau udah hilang gempanya baru ketawa, karena sudah hilang. Pas gempanya sempat lihat, nggak sempat, udah nggak pikir lagi. Masing-masing mikir urusannya, ya kan? Tsunami misalnya tiba-tiba ada gelombang tinggi sekali, mana mikir tetangganya pakai pakaian apa enggak, lari-lari sudah. Itu baru urusan dunia. Bagaimana dengan hari kiamat yang jauh lebih dahsyat? Maka ya sebagaimana Rasulullah sampaikan, urusannya jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar untuk memperhatikan orang lain yang nggak pakai pakaian. Nah, tapi kemudian para manusia dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada awalnya begitu. Dan yang orang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang pertama kali diberi pakaian, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai situ dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita sedang membahas tentang kejadian-kejadian
yang terjadi setelah kiamat kubro, setelah bumi atau alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkan sangkakala, kemudian digantilah bumi dengan bumi yang baru, kemudian manusia dihidupkan kembali, ditiupkan roh kepada mereka, lalu mereka bangun kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua iman yang benar, yang kuat, yang menjadi sebab jauhnya kita dari dosa-dosa. Semoga dengan sebab itu Allah masukkan kita ke surganya, karena surga itu adalah tujuan atau itulah tempat singgah terakhir yang kita harapkan. Yang kemarin kita sampaikan ada 5 marhalah, 5 fase. Tidak ada janin, dunia, barzakh, akhirat. Akhiratlah ujung semua perjalanan. Karena kita hakikatnya sedang berjalan menuju hari akhir. Sudah masuk hari akhir, tinggal ujungnya. Hanya ada 2, surga atau neraka. Maka jangan sampai gagal di ujungnya. Kalau gagal di surga hanya ada satu tempat, yaitu neraka, naudzubillah min dzalik. Maka perbanyaklah memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi surga. Di antaranya dengan mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, ulang-ulang. Sering-seringlah minta surga pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan surga. Tidak akan bisa. Amalan kita terlalu sedikit, surga terlalu berharga. Maka memang amalan kita itu bukan harga, bukan alat untuk bayar surga, tidak cukup, terlalu sedikit. Tapi itu adalah sekedar upaya kita untuk agar dirahmati oleh Allah, sehingga kalau Allah rahmati, Allah izinkan masuk surga. Maka jangan pernah mengandalkan diri sendiri dalam urusan apapun, apalagi dalam urusan mencari surga. Tawakallah pada Allah, sadarilah kita tidak akan bisa dapat surga tanpa Allah. Kita tidak akan bisa ibadah dengan baik tanpa Allah, sehingga terus-menerus selalu minta pertolongan dalam kondisi apapun. Maka semoga dengan sebab itu Allah kabulkan, Allah beri surga. Karena Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal pada Allah, maka akan Allah cukupi. Nah, kalau kita tawakal pada Allah dalam mencari surga, dicukupi dengan apa? Diberi surga. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.